Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu Nisa semuanya? Tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran dari rumahnya. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia pada tema 1, subtema 1 dengan materi teks laporan, ide pokok, kesimpulan, ide pokok dan kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Oke, selamat belajar. Materi Bahasa Indonesia KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Terdapat pada pembelajaran 1 dari tema 1 subtema 1 yaitu tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, serta kesimpulan. Pada teks laporan juga terdapat ide pokok. Perhatikan contoh berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Ide pokok paragraf tersebut yaitu singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Di mana letak ide pokoknya terdapat di awal kalimat. Selanjutnya, materi Bahasa Indonesia pada tema 1 subtema 1 juga terdapat di pembelajaran 3 tentang ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Ciri-ciri ide pokok dalam teks laporan. Yang pertama, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang kedua, dinyatakan secara jelas dalam kalimat utama. Ketiga, ide pokok dituangkan dalam satu kalimat utama. Keempat, kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah melalui jenis paragraf bacaan. Berikut ini disajikan contoh ide pokok dalam bentuk diagram. Di tengah terdapat judul teks laporan, lalu ada ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, ide pokok paragraf 3, ide pokok paragraf 4. Jadi nanti kalau anak-anak disuruh membuat ide pokok dalam bentuk diagram, kalian buatnya dalam bagan seperti ini ya. Selanjutnya, pembelajaran Bahasa Indonesia juga muncul di pembelajaran 4, yaitu tentang kesimpulan teks laporan. Kesimpulan merupakan ikhtisar akhir dari suatu teks. Langkah-langkah membuat kesimpulan: yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat di dalam teks. Dan yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Ciri-ciri kesimpulan dalam teks laporan. Yang pertama, merupakan inti dari teks laporan. Kedua, menggunakan kosakata yang baku. Ketiga, berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Keempat, dibuat berdasarkan ide pokok dan informasi yang terdapat pada teks laporan dengan kalimat sendiri. Kelima, dimulai dari hal yang khusus ke umum. Dan keenam, disampaikan secara lengkap dan juga menarik. Berikut ini disajikan laporan tentang jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Menurut kalian, apakah kesimpulan dari paragraf tersebut? Selanjutnya, pelajaran Bahasa Indonesia juga terdapat pada pembelajaran 6 dari tema 1 subtema 1 tentang
Ide pokok dan kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Yang pertama, teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Yang kedua, informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dan yang ketiga, dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan kesimpulan. Materi bahasa Indonesia kita yang terakhir dari tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku ialah kosakata baku. Apa itu? Kata baku merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ciri-ciri kata baku, pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu, kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing, dan ketiga, bukan bahasa percakapan. Contoh kata baku dan tidak baku ialah sebagai berikut. Kata bakunya abjad, tidak baku abjad pakai T. Kata baku akhirat, kata tidak baku akhirat pakai E. Kata baku aktif, kata tidak baku aktif pakai P. Dapat dilihat oleh anak-anak semua dalam kolom tabel yang sudah Ibu Nisa buat ya, tentang kata baku dan tidak bakunya. Oke, sekarang kita soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan ide pokok dalam paragraf? Kedua, bacalah paragraf berikut dengan saksama. Gerak-gerik tari Prabu Klana menggambarkan Prabu Klana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian adalah seperangkat gamelan Jawa. Tuliskan ide pokok dari paragraf di atas. Soal nomor 3, di mana saja ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan. Keempat, bacalah teks berikut. Semangat kemerdekaan dapat menjadi pendorong bagi generasi muda Indonesia untuk mengisi kemerdekaan ini dengan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Sikap tersebut dapat dilakukan dengan fokus pada pendidikan dan memperkuat karakter sebagai anak bangsa. Dengan begitu, generasi muda Indonesia diharapkan mampu menyambung estafet pembangunan bangsa Indonesia di masa depan. Tuliskan informasi penting dari paragraf di atas. Dan soal terakhir, apa langkah utama untuk menentukan kesimpulan dari suatu teks laporan? Sekian pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Bu Nisa. Kalau anak-anak semua ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Bu Nisa di email dan WhatsApp ya, kalian bisa lihat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.